Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Kaifa halukum ya tulab min as-saffi ats-tsamin di al-madrasah al-mutawassithah al-islamiyah Nurus Sunnah. Gimana kabar ini adik-adik SMP Islam Nurus Sunnah kelas 8? Mudah-mudahan kalian selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan materi yang kemarin terakhir sampai perang Badar. Yang singkat cerita, peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh umat Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan di kubu kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Sufyan. Nah, salah satu pemimpin mereka yaitu Abu Jahal berhasil dikalahkan dan terbunuh dalam peperangan tersebut. Dan secara total jatuh korban dari pihak kita 6 dari kaum muhajirin dan 8 dari kaum ansor. Jadi total 14, sedangkan di kubu kafir Quraisy ada 70 orang yang terbunuh. Terus ditambah lagi 70 yang tertawan. Nah, adik-adik sekalian, kalau dihitung jumlah yang tertawan ini, ternyata juga banyak orang-orang besar di sana. Di antaranya adalah ada 2 keluarga Nabi. Pertama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini ada di barisan kafir Quraisy. Terus kemudian lagi ada pula Uqail bin Abi Thalib, saudara tuanya Ali bin Abi Thalib. Ini juga tertawan yang insya Allah kedua-duanya nanti akan masuk Islam di menjelang Fathu Mekah. Nah, terus kurang lebih seperti itu kisah akhirnya. Sebagaimana di buku. Oh ya anak-anak, sebelum kalian menyimak lebih lanjut lagi, coba baca ya dari halaman 37 sampai halaman 48 ya. Dari peperangan Bani Qainuqa sampai selesainya perang Uhud. Baik, lanjut lagi. Dalam kesempatan kali ini Ustaz tidak akan bercerita terkait perang Uhud, nanti akan terlalu panjang ya. Ustaz akan lebih fokus terkait masalah suku Bani Qainuqa. Sebenarnya ini peperangan apa, suku apaan, nanti akan kita bahas. Sekarang akan kita bahas. Nah, jadi suku Bani Qainuqa atau yang bermarga Bani Qainuqa, karena dulu itu modelnya keluarga-keluarga gitu, ngepro kayak seperti itu. Ini adalah salah satu bangsa Yahudi Arab. Kenapa disebut Yahudi Arab? Mereka orang Yahudi yang masih punya keturunan sampai ke Nabi Yakub alaihissalam, tapi tinggalnya di Arab. Nah, makanya nanti kalian akan dengar istilah Yahudi Afrika. Mereka hitam-hitam, mereka kemungkinan juga punya nasab sampai nyambung ke Nabi Yakub alaihissalam, tapi tinggalnya di Afrika, nikah dengan orang Afrika sehingga kulit mereka menjadi gelap. Terus ada pula Yahudi, misalnya Yahudi Eropa, wajah-wajahnya kayak Eropa seperti itu. Karena terjadi persilangan sehingga gen mereka mulai gen aslinya sedikit memudar. Tapi Yahudi ini sangat kokoh dalam masalah pernikahan. Sebenarnya mereka nggak mudah dengan kawin dengan orang-orang yang memang bukan dari golongannya. Tapi kita nggak bakal melebar ke sana. Kita fokus pada Yahudi Bani Qainuqa atau Yahudi-Yahudi yang tinggal di daerah Madinah. Jadi anak-anak, secara singkat bahwa Madinah ini dihuni oleh beberapa suku Yahudi. Loh, kok bisa seperti itu? Jadi sebagaimana yang tertulis di kitab Taurat mereka, bahwa nanti Nabi akhir zaman akan muncul di wilayah Makkah. Nah, dan semboyannya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Taurat juga, Nabi akhir zaman ini akan menghidupkan lagi agamanya
Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka karena pusat dari tempat tinggalnya Nabi Ibrahim itu di Mekah. Beliau tinggalnya dua tempat, di Syam dan di Mekah. Dan anak keturunannya ada yang di Syam dan ada yang di Mekah. Yang di Syam itu dari jalur Nabi Ishak alaihissalam. Yang di Syam itu dari jalur Nabi Ishak alaihissalam, sedangkan yang di Mekah dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Cuman bukan itu yang nanti Ustadz mau ceritakan, nanti takut malah melebar. Kita langsung saja. Nah, sebagian disebutkan dalam kitab Taurat, nanti Nabi akhir zaman akan muncul di wilayah Makkah. Dan mereka orang-orang Yahudi karena melihat sebuah fakta bahwa semua nabi itu terlahir dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Putra Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Sedangkan putra Nabi Ibrahim dari jalur, atau keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail ini tidak melahirkan seorang nabi pun. Maka mereka pun yakin bahwa Nabi akhir zaman ini nanti akan lahir dari kalangan atau dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Sehingga akan tapi sungguh mengherankan. Kenapa? Karena kok munculnya nanti di Mekah gitu loh. Sedangkan di Mekah ini tidak ada orang-orang keturunan Nabi Ishak alaihissalam atau keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub merupakan anak atau putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Maka mereka sebagian tinggal di Makkah, berbaur dengan orang-orang Mekah dan berbahasa Arab sampai berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, dengan harapan bahwa Nabi akhir zaman nanti akan lahir dari keturunan mereka. Nah, terus kemudian ada yang tinggal di wilayah Madinah. Banyak sekali, ada Bani Kainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada orang-orang Yahudi Haibar, dan masih ada beberapa lagi itu tinggal di Madinah, itu banyak sekali. Dan mereka beranak pinak. Nah, tapi kita akan fokus ke Bani Kainuqa saja. Dan seluruh bangsa Yahudi ketika mendiami satu tempat biasanya mereka membangun benteng, mempersenjatai mereka latihan perang dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang memang terkenal dengan benteng-bentengnya. Untuk Bani Kainuqa ini, mereka tidak tinggal di pinggiran Madinah, tapi mereka tinggal di pusat kota Madinah. Nah, terus mereka membangun benteng di dalam. Bisa kalian bayangkan anak ya, orang sudah di tengah kota tetap nekat bangun benteng. Nah, lanjut lagi anak-anak, sampai mana tadi? Terus singkat cerita, selesai perang Badar ini kita menang dan sebagainya. Orang-orang Yahudi Bani Kainuqa ini suaranya nggak enak. Wah, jangan sok bisa mengalahkan orang-orang Quraisy terus kalian sok kuat. Mereka kan hanya orang-orang Badui, orang-orang kurang lebih kayak gitulah. Nah, suara sumbang ini dibiarkan saja oleh para sahabat. Terus singkat cerita teman-teman semuanya, ini ada seorang muslimah yang berada di pasar Bani Kainuqa, karena dulu perekonomian yang mengendalikan adalah orang-orang Yahudi. Pasar yang mengendalikan adalah orang-orang Yahudi. Nah, jadi semua bangsa Arab itu kalau jualannya di pasarnya orang-orang Yahudi. Persis kayak zaman sekarang ini kan, ekonomi kurang lebih dikuasai juga oleh orang-orang Yahudi. Nah, terus kemudian si muslimah ini, tapi sekali lagi terkait masalah pasar, ketika di zaman Rasulullah, alhamdulillah pasar ini dikuasai oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh umat Islam. Nah, dan seterusnya Yahudi mulai kelihatan lagi itu tahun 1900-an, 1800-an lah, 1800-an mulai muncul lagi kekuatannya dalam hal masalah ekonomi. Baik, lanjut lagi anak-anak. Terus si muslimah ini tadi yang ada di tengah pasar itu, dia duduk di pasar kurang lebih kayak gitu. Dia ya bayangkan aja pakai gaun besar, jilbab lah, taruhlah itu besar, terus pakai gaun bawah gitu. Maka ada laki-laki Yahudi yang iseng,
Nah, gaun bawahnya itu yang ada di mata kaki ya, di bawah mata kaki itu diikat dengan gaun atasnya yang mungkin yang ada di sekitar punggung atau ya atau di bawah punggung, terus diikat kayak gitu. Nah, si wanita ini nggak tahu, wanita muslimah ini nggak tahu kalau dia sedang dikerjain. Lalu ketika dia bangun dari tempat kursinya, maka tentu kalian paham, ketika gaun bawah diikat dengan yang atas, gaun yang bawah ini menjadi ngatung sehingga betisnya kelihatan. Nah, ketika betisnya kelihatan, ini terus kemudian dicela oleh orang-orang Yahudi, dibuat bahan ketawa-ketawaan. Jadi kalau suka mentertawakan orang yang lagi sengsara dan sebagainya, itu sebenarnya bukan ciri khas umat Islam, itu ciri khas orang-orang Yahudi. Nah, anak-anak, terus kemudian ternyata ada laki-laki muslim di sana yang melihat kejadian itu, dia nggak tahan, terus kemudian laki-laki Yahudi yang ngerjain muslimah tersebut langsung dipenggal oleh laki-laki muslim Arab tadi. Nah, langsung dipotong lehernya. Nah, sebelum Ustaz lanjutkan lagi, ini juga sebagai isyarat untuk kita bahwa seharusnya beginilah umat Islam membela saudara-saudara muslim itu maksimal. Ketika dihinakan dan sebagainya, bukan diam tapi kita membela. Tapi bukan berarti harus memenggal terhadap orang membela, tidak. Ya, membela dengan yang kita mampu lah, entah dengan lisan kita, entah dengan tindakan kita, atau bagaimanapun. Jangan sampai di hati kita ini terus ngelihat saudara muslim kita dihinakan, kita diam saja. Nah, anak-anak, lanjut lagi. Lalu si laki-laki Arab muslim tadi itu dikeroyok sepasar oleh orang-orang Yahudi, terus kemudian dia pun meninggal. Nah, lalu ada orang yang teriak, wahai Rasulullah, minta tolong dan lain sebagainya. Langsung Rasul tahu itu, terus kemudian ngumpulin sahabat-sahabatnya, terus kemudian dikepunglah benteng Bani Qainuqa tersebut. Nah, dikepung, dituntut balas karena memang darah harus dibayar dengan darah. Nah, ketika dikepung, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, sesepuh dari tokoh munafik, yang kalau Ustaz boleh cerita sedikit, sebenarnya dia dulu itu digadang-gadang akan jadi raja di Madinah untuk suku Aus dan Khadraj. Dan Abdullah bin Ubay ini dari kalangan Khadraj. Khadraj ini adalah mereka bersekutu dengan Yahudi Bani Qainuqa. Nah, di masa jahiliyah. Maka Abdullah bin Ubay merasa bahwa ini sekutu mereka, meminta kepada Rasulullah agar tidak membunuhi mereka. Nah, akhirnya Rasulullah pun mengiyakan karena sekali lagi Abdullah bin Ubay ini seorang pemimpin kaumnya. Nah, punya suara dan sebagainya, diiyakan Rasulullah, tapi dengan syarat Yahudi Bani Qainuqa harus keluar dari wilayah Madinah. Nah itu kurang lebih anak-anak terkait kisah salah satu suku Yahudi yang mendiami Madinah. Nanti ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Yahudi Khaybar. Insya Allah akan saya ceritakan di waktunya sesuai dengan tahun-tahun hijriahnya. Nah, karena ini kejadian tahun 3 hijriah, maka yang saya ceritakan dulu adalah Yahudi Bani Qainuqa dulu. Nah, karena ada peristiwa di sana. Tapi mungkin dari Ustadz itu dulu anak-anak, untuk sementara belum ada tugas, nanti kita dialog saja. Pertanyaannya Ustadz sampaikan lewat chat WA, lewat audio. Nah, nanti jangan lupa dijawab pertanyaan Ustadz. Terus jangan lupa ya, tadi dari halaman 37 sampai halaman 48, kalau belum selesai baca, dibaca dulu baru nyimak video ini lagi. Ya, kalau udah segini berarti udah selesai ya. Nah, habis nyimak video ini dibaca lagi, dibaca dulu. Kalau sudah baca ya sudah, nanti insya Allah akan ada beberapa pertanyaan dari Ustadz. Kurang lebih gitu anak-anak, dari Ustadz cukup dulu, karena ini Ustadz lagi ada di kampung halaman di Blora, ada acara nikahan, jadi belum bisa ngobrol panjang kali lebar. Hakadha ya tulab, naktafi bihadzal qadar. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.